Shalom, salam Natal bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena Natal diberikan untuk kita semua. Bahkan sampai pada hari ini, Yesus Kristus ada untuk kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita akan menerima kasih karunia melalui ibadah Natal PA Oikumene Cinere. Saya Evangelis Yudi Lengkong akan memimpin keseluruhan ibadah Natal pada hari ini. Untuk memulai, mari kita angkat pujian, satu pujian Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai Kota Mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bahkan harapanmu dan doamu kini terkabulan. Hai Kota Mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bahkan harapanmu dan doamu kini terkabulan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus lahir di Bethlehem untuk menjalankan pekerjaan penebusan atas umat manusia. Kami bersukacita karena sampai hari ini kami masih terus mengingat Natal yang kudus, yaitu kelahiran Yesus. Karena itu kami mohonkan kepada Allah Bapa, ketika firman hidup disampaikan, kiranya hati kami bisa lebih memahami kasih Bapa atas hidup kami, sehingga kami bisa membawa hidup damai dan berkat bagi banyak orang. Kami mohon Roh Kudus saja yang menuntun kami semua. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus, kami bawa doa ini ke hadapan-Mu. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama
penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Haleluya, amin. Mulia bagi Allah Bapa. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mika 5 ayatnya yang pertama. Mika 5 ayatnya yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Satu lagi mari kita lihat Matius 2 ayatnya yang ke-6. Matius 2 ayatnya yang ke-6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini adalah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah Natal hari ini adalah Bethlehem, permulaan bayi Yesus sudah ada sejak dahulu kala. Saudara yang terkasih, Natal dimulai di palungan di Bethlehem. Keselamatan dimulai di palungan di Bethlehem. Kasih karunia dan kebenaran pun dimulai di palungan di Bethlehem. Permulaan sejarah adalah palungan di Bethlehem. Bethlehem di dalam bahasa Ibrani ini memiliki arti rumah roti. Rumah roti. Ketika Yesus mengatakan di Yohanes pasal 6 bahwa dirinya adalah roti hidup, maka hari ini mari kita datang ke Bethlehem dan menerima roti hidup itu. Menerima firman Yesus Kristus yang adalah roti hidup mana surgawi bagi saudara dan saya. Firman Tuhan merupakan roti hidup bagi kita. Itu sebabnya betapa pentingnya Bethlehem ini. Tempat ketika gembala-gembala, orang Majus bertemu dengan bayi Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, Bethlehem dan Natal telah dinubuatkan sejak purbakala. Telah dikatakan sebelumnya oleh para nabi. Bethlehem pertama kali di dalam Alkitab disebutkan sebagai tempat Rahel, mama dari Yusuf, dikuburkan. Kejadian 35 ayat 19. Kejadian 35 ayat 19 mengatakan hal itu. Bethlehem juga merupakan tempat kelahiran dari Daud. Kita kenal Daud, orang yang dikasihi Tuhan. Mesias kalau kita lihat dinubuatkan akan datang melalui Isai, orang Bethlehem. Yesaya 11 ayat 1-4. Jadi terhadap tempat yang sangat bersejarah tersebut, Nabi Mika bernubuat bahwa di Bethlehem Efrata, kota terkecil di antara ribuan kaum Yehuda, di sanalah akan bangkit bagi Tuhan seorang raja yang akan memerintah Israel. Nabi Mika menjelaskan kepada kita ciri-ciri raja ini akan seperti apa sih? Dikatakan bahwa kalau kita baca di Mika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 dikatakan Mesias ciri-cirinya adalah yang pertama permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kemudian Mesias ini, raja ini dilahirkan oleh seorang perempuan, seorang gadis, seorang perawan.
Kemudian dikatakan tugas yang akan dilaksanakan oleh Mesias adalah ia akan menggembalakan umatnya dalam kekuatan dan kemegahan nama Tuhan. Lalu namanya, nama raja ini akan besar sampai ke ujung bumi. Dia akan membawa damai sejahtera. Dia akan mengumpulkan sisa-sisa Yakub, sisa-sisa umat Tuhan. Pemulihan akan terjadi melalui sang raja ini. Kemudian apa? Patung-patung penyembahan berhala semuanya akan dilenyapkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat ayat ini sedang berbicara mengenai Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang sudah ada sejak pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1. Juru selamat dunia telah dinubuatkan sebagai keturunan perempuan. Ini yang Allah sampaikan kepada Adam di Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Jadi tanduk keselamatan akan tumbuh seperti yang telah difirmankan Tuhan sejak purbakala lewat mulut para nabi. Semua penggenapan tersebut kalau kita lihat dimulainya kapan? Jadi nabi-nabi sudah berbicara, sudah bernubuat. Kapan itu digenapi? Itu digenapi di Bethlehem. Mula-mula digenapi di palungan di kota Bethlehem. Maka keselamatan lewat Yesus Kristus, hal ini merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan Allah sejak dahulu kala. Akan tetapi ketika Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, pintu hati manusia tertutup rapat. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat yang ke-5, ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Jadi yang telah dinubuatkan datang. Tetapi yang mereka lakukan, mereka menutup rapat-rapat pintu hati mereka. Kemudian setelah 2000 tahun berlalu, hari ini Tuhan sedang periksa kembali. Apakah hari ini di hari Natal tahun 2020 di tengah-tengah keadaan pandemik COVID-19 ini, apakah pintu hati kita masih tertutup rapat? Natal kalau kita lihat bukan hanya dirayakan oleh orang Kristen saja. Bahkan mereka yang belum menerima Yesus, mereka pun merayakannya. Akan tetapi hari raya yang dirayakan oleh orang Kristen ataupun yang belum Kristen, mereka merayakan ini dengan berbagai tujuan. Kalau kita lihat bulan Desember sekarang sudah mulai ramai. Kadang-kadang umat Tuhan kalau tidak berjaga-jaga, fokus hari Natalnya bisa berubah. Jadi ada yang merayakan Natal bersama dengan Santa Claus. Ada yang merayakan Natal untuk tujuan komersil. Makanya sales di mana-mana. Ya. Ini kalau bapak-bapak gitu ya, paling stres mungkin di masa-masa Desember ini. Kenapa? Aduh, nanti tagihannya berapa nanti. Jadi Natal ada yang merayakan sebagai tujuan komersil. Untuk sales, entertainment, untuk kenikmatan. Natal juga sering dirayakan dengan tujuan untuk memberikan sumbangan kemanusiaan. Akan tetapi perayaan-perayaan itu seringkali diadakan, kalau kita lihat, dirayakan, Natal dirayakan tanpa Yesus di dalam perayaan-perayaan itu. Jadi mereka mengedepankan apa? Santa Claus, mengedepankan apa? Sales, mengedepankan kesenangan, mengedepankan kemanusiaan. Tetapi Yesus tidak ditemukan di situ. Hanya untuk keuntungan saja. Maka pertanyaannya bagi kita semua yang ingin datang bertemu dengan Yesus di Bethlehem, perayaan yang seperti apa, sukacita yang seperti apa yang perlu kita
kita lakukan. Dengan kata lain, seperti apakah perayaan Natal yang sejati itu? Yang pertama, hari Natal kalau kita lihat adalah sebuah hari perayaan untuk orang berdosa. Sekali lagi, hari Natal adalah sebuah hari perayaan untuk orang berdosa. Kenapa ada hari Natal? Apa alasan Yesus lahir ke dunia ini di hari Natal? Ada dua alasannya. Yang pertama, itu adalah untuk menyelesaikan masalah dosa dan maut manusia. Menyelesaikan masalah dosa. Yang kedua, itu adalah untuk memberikan damai bagi manusia. Di manakah pemulihan ini terjadi? Dimulai di mana? Di dalam palungan di kota Bethlehem. Lukas 2 ayat 10 sampai 14 saya bacakan. Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Matius 1 ayat 21 dikatakan apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena, nah sini saudara, ini arti nama Yesus ada di sini. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya. Jadi hari Natal merupakan hari ketika orang yang berdosa bertemu dengan Yesus Kristus. Yesus yang menyelesaikan masalah dosa. Makanya ketika dikatakan kabar kelahiran Yesus, ini merupakan kabar berita yang sangat mengagumkan, yang memberikan sukacita yang besar. Kenapa? Karena di hari Natal itu sukacita diberikan kepada kita. Dosa-dosa kita akan diselesaikan lewat Yesus Kristus. Lewat bayi Yesus yang terbaring di palungan di Bethlehem. Jadi, apakah perayaan Natal yang sejati itu? Itu adalah hari ketika orang yang berdosa merayakan sukacita. Merayakan sukacita. Jadi kita harus paham sukacita yang seperti apa. Sukacita karena Yesus. Yang kedua, seperti apakah perayaan Natal yang sejati itu? Perayaan Natal atau hari Natal adalah sebuah perayaan untuk menerima keselamatan. Sekali lagi, hari Natal adalah sebuah perayaan untuk menerima keselamatan. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah atau hadiah kasih karunia yang berasal dari Allah itu adalah apa katanya? Hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kata karunia di sini bicara mengenai hadiah kasih karunia. Jadi ini merupakan suatu pemberian. Hadiah karunia dari Allah ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Yesuslah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus sajalah hidup itu. Yesus adalah satu-satunya jalan. Kita bisa pergi kepada Bapa hanya melalui satu jalan itu, yaitu Yesus Kristus. Pada hari Natal, bayi Yesus datang sebagai raja yang disembah. Yesus adalah raja segala raja, raja atas segala ciptaan. Yohanes 18 ayat 37. Yohanes 18 ayat 37. Saudara, Yesus adalah raja segala raja. Jika Presiden Indonesia datang ke rumah kita,
apa yang akan kita lakukan? Waduh langsung heboh. Waduh kita langsung pasang status gitu kan. Pokoknya semua. Facebook kita update. Presiden Indonesia akan berkunjung ke rumah saya tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Pokoknya siapa aja yang akan datang semua kita kasih tahu di situ. Kita update status Facebook, story-nya, Instagram, terus apa lagi? WhatsApp, ya, dan lain-lain. Kita update semuanya. Bahkan apa? Kita kasih tahu keluarga kita untuk apa? Ayo kumpul. Ya kumpul, nanti jangan sampai ketinggalan, datanglah semuanya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan mempersiapkan, pokoknya rumah kita apa? Bersihkan total. Pokoknya kalau boleh cat baru. Gitu ya. Pokoknya semuanya serba baik adanya. Kita akan super sibuk untuk mempersiapkan rumah kita, diri kita, ajak semua keluarga, bahkan tetangga. Bayangkan saudara, hari Natal adalah hari ketika Sang Pencipta yang menciptakan presiden itu, Yesus Kristus Sang Pencipta presiden itu datang kepada kita. Datang kepada hati kita. Mengunjungi kita. Bagaimana sikap kita seharusnya? Kita perlu untuk menyambut Yesus selayaknya raja. Selayaknya raja. Dialah raja. Karena itu Natal merupakan perayaan dengan tujuan. Tujuan apa saudara? Itu adalah tujuan untuk memberikan damai. Gara-gara Raja Damai datang kepada kita. Itu sebabnya bagi kita yang mau bertemu dengan Yesus, menyambut Yesus yang lahir di palungan di Bethlehem, mari kita mempersiapkan hati dengan damai. Dengan damai. Tapi kalau misalnya mendekati Natal, hati kita dipenuhi dengan amarah, kesel ini, kesel itu, terus tidak ada damai di dalam hati, tidak ada ketenangan. Bagaimana Yesus mau datang? Itu sebabnya kita perlu mempersiapkan hati kita. Saya mengajak saudara dan saya, kita mempersiapkan hati kita. Jadi Natal kalau kita lihat diberikan supaya damai Tuhan akan disebarluaskan, akan disampaikan, akan diberikan kepada orang-orang. Tetapi kita perlu ingat, tidak kepada semua orang. Alkitab mencatat bahwa damai ini akan diberikan hanya kepada mereka yang berkenan kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 14 dikatakan apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi di antara damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi hari Natal pun bagi kita merupakan hari keajaiban. Merayakan keajaiban. Oh, apa yang ajaib? Apa yang ajaib saudara? Bayangkan. Seorang perempuan muda, perawan, tanpa bantuan laki-laki bisa melahirkan. Ini merupakan suatu hal yang ajaib saudara. Salah satunya kalau kita lihat, Yesus Kristus, nama Yesus pun adalah ajaib. Coba kita lihat. Yesaya 9 ayatnya yang kelima dikatakan apa? Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dalam mayoritas terjemahan Alkitab, kata penasihat ajaib, kalau bahasa Indonesia itu disambung kan. Nah, di dalam terjemahan umum ya, itu dipisahkan. Jadi namanya akan disebutkan orang penasihat, kemudian koma ajaib. Kenapa? Salah satu nama Yesus adalah ajaib. Kenapa saudara? Ya, selain karena apa? Karena Yesus bisa lahir lewat seorang
perawan Maria tanpa campur tangan laki-laki, ini merupakan yang pertama sepanjang sejarah dunia. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Betul kan? Dan tidak akan terjadi lagi setelah itu. Maka Yesus Kristus yang adalah ajaib itu akan melaksanakan hal-hal yang ajaib bagi kehidupan orang-orang yang berkenan kepadanya. Jadi saudara yang terkasih, Natal yang sejati adalah apa? Perayaan Natal yang sejati ini bicara tentang apa? Bicara tentang merayakan Natal bersama Yesus. Bersama Yesus. Kadang-kadang kalau kita menghadapi pergumulan, pergumulan dengan kekuatan, dengan kesehatan, pergumulan dengan anak-anak, pergumulan dengan pasangan, dengan pasangan hidup. Hal-hal ini bisa mengalihkan perhatian kita sehingga apa? Pada akhirnya kita merayakan Natal tanpa ada Yesus dalam hati kita. Jadi saudara yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan suatu hal. Ketika Maria dan Yusuf tidak ada rumah untuk mereka menginap, pada akhirnya hanya ada kandang binatang. Kandang itu bau dan kotor. Jadi palungannya juga, tempat makan binatang itu masih ada sisa-sisa makanan di situ. Ada yang sisa dari berapa bulan yang lalu, ada yang kemarin, ada bahkan yang dari hari ini. Tetapi di dalam kondisi yang seperti itu, sudah tiba waktunya bagi seorang Maria untuk bersalin. Apakah ada waktu untuk membersihkan kandang itu? Tidak ada waktu untuk cuci bersih palungan itu? Apakah ada waktu? Tidak ada waktu. 2000 tahun yang lalu, Yesus lahir di kandang domba yang kotor, yang bau. Tempat palungan yang ada sisa-sisa makanannya. Hati manusia saudara, yang sudah jatuh dosa. Hati manusia yang sudah jatuh dosa penuh dengan aib, rasa malu, kotor, bau. Meski demikian, Yesus mau lahir di tempat itu. Yesus tetap mau lahir dalam hati kita. Makanya di Natal 2020 ini, saya mengajak kita semua untuk merayakan Natal sambil mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan ruangan khusus di hati kita untuk Yesus datang. Bila mana masih ada sisa-sisa yang masih gelap, tinggal kita berdoa, Tuhan tolong bantu. Roh Kudus tolong bantu supaya hatiku bisa dibersihkan. Dibersihkan total dengan darah yang kudus. Dan biarlah Yesus senantiasa ada di dalam hatiku. Saudara yang terkasih, ketika kita mempersiapkan hati kita, membuka lebar-lebar hati kita untuk Yesus lahir di hati kita, maka berkat damai dari Tuhan, berkat terang dari Tuhan, dan sukacita yang tidak terkirakan akan menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengingat Yesus yang lahir di Bethlehem, Yesus yang sudah ada sejak zaman purbakala, kita bisa merayakan bersama-sama dengan Yesus, merayakan Natal yang sejati, yaitu dengan Yesus di dalam hati kita. Maka Natal ini akan menjadi Natal yang penuh keajaiban di dalam keluarga kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas hari Natal. Hari ketika Yesus Kristus lahir di Bethlehem untuk memulihkan keadaan kami. Kami mohonkan supaya dalam kami merayakan Natal di tahun 2020 ini,
kami dapat merayakannya dengan Yesus di dalam hati. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kesempatan yang baik tetap Engkau berikan bagi kami, supaya kami bisa menyembah bayi Yesus Kristus yang lahir di dalam palungan di kota Bethlehem. Biarlah kami pun bisa mempersiapkan diri kami untuk bertemu dengan Yesus. Bantu kami ya Bapa untuk senantiasa menjadi rumah doa ketika Roh Kudus bekerja dengan kuat di dalam kami, sehingga kami pun senantiasa menjadi orang yang berdoa dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu dan kami mau menaikkan doa-doa kami untuk PA Oikumene Cinere. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau yang akan beserta dengan semua anggota, semua pengurus, sehingga semangat dari Tuhan tetap menyala-nyala. Meskipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan, Engkau Bapa akan memberikan kami semangat supaya kami tetap giat untuk mengenal kehendak Tuhan, giat untuk mengenal firman Tuhan. Bapa terima kasih. Kami juga berdoa, memohon kiranya Engkau mau melindungi kami, melindungi anggota keluarga kami dari segala pandemik yang sedang terjadi. Kiranya Bapak Engkau yang memberikan kami kesembuhan yang ilahi bila mana ada dari antara kami yang terjangkit. Kami memohonkan kekuatan dari Tuhan supaya kami dengan tembok Roh Kudus kami dilindungi senantiasa. Bapa, kami juga berdoa kepadamu memohon supaya damai yang sejati, sukacita yang sejati sungguh-sungguh ada dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan kuat supaya kami ada keharuan Roh Kudus. Kami bisa menyambut Natal bersama-sama dengan semua anggota keluarga kami. Bapa terima kasih. Ajar kami pun bisa berbagi hal-hal yang baik dengan orang-orang di sekitar kami hidup. Ya Allah Bapa, kami juga secara khususnya berdoa untuk 30 gereja di Cinere. Biar senantiasa bersatu di dalam tubuh Kristus untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Supaya terang Tuhan makin bersinar terang di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Kami juga Bapak berdoa mengucap syukur pilkada yang baru saja dilakukan. Biar setiap pemimpin-pemimpin yang dipilih semuanya ya Bapak bisa takut akan Tuhan. Dan biarlah kehendak Allah Bapa digenapi di dalam bangsa kami. Kami berdoa ya Bapak, tolong Kau yang memberkati Presiden juga semua orang-orang yang membantu di dalam pekerjaannya. Supaya Bapak pemerintahan kami senantiasa dituntun oleh Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapak, kiranya pengenalan akan Tuhan bisa memenuhi bangsa kami. Dan sejarah penebusan dari Tuhan bisa digenapi lewat bangsa ini. Bapak terima kasih. Kami mau menaikkan semua doa kami dengan penuh syukur kepadamu. Dan
kami juga mau berdoa ya Bapa. Semua hal ini di dalam doa yang sempurna. Doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya mari jemaat Tuhan, kita memohonkan berkat dari Tuhan untuk kita semua. Ya Allah Bapa, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau yang akan mencurahkan kasih karunia-Mu, berkat dan kasih sayang-Mu. Dan juga ya Bapa, Engkau yang akan memimpin kehidupan kami di dalam mengakhiri tahun ini. Semuanya dengan penuh hati dan pikiran kami yang bersandar terus kepada Engkau. Kami mohon supaya Yesus nantiasa ada di dalam hati kami. Dan Roh Kudus saja yang akan menuntun langkah kaki kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.